Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di channel Novan Rahmantio. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang kisah Nabi Adam alaihissalam, mulai dari awal penciptaan manusia sampai ketika Nabi Adam turun ke muka bumi. Bagaimana kisahnya? Mari kita langsung ke pembahasannya. Sebelum diciptakannya Nabi Adam, bumi sudah Allah ciptakan terlebih dahulu. Dalam riwayat Ibnu Katsir dalam tafsirnya, jauh sekitar 2000 tahun sebelum manusia diciptakan, sudah ada makhluk yang menghuni bumi, yakni dari kaum bangsa jin. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan jin untuk menghuni bumi dengan tujuan agar jin itu bisa mengelola, mengatur, dan menciptakan kehidupan yang baik di sana. Namun hal itu tidak terwujud karena karakteristik jin yang keras, kasar, egois, dan penuh amarah menyebabkan mereka melakukan tindakan-tindakan kriminal seperti membunuh, berperang, menumpahkan darah satu sama lain, dan melakukan kerusakan-kerusakan di bumi. Hal ini tentu sangat tidak bagus bagi keadaan bumi itu sendiri. Jin juga mempunyai beberapa kemampuan yang lebih dibandingkan dengan manusia. Jin bisa menyelam ke dalam lautan yang dalam, jin bisa terbang, dan memiliki kekuatan tubuh yang luar biasa besar. Dengan kekuatan seperti itu, peperangan yang dilakukan oleh bangsa jin bukan hanya menghancurkan diri jin itu sendiri, tapi juga efek dari perang menyebabkan kerusakan bagi bumi. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil satu orang dari bangsa jin untuk diangkat ke surga, yang mana maksud Allah mengambilnya ke surga agar jin ini bisa belajar dengan para malaikat yang ada di sana. Belajar bagaimana cara beribadah kepada Allah, cara bertakwa kepada Allah, dan bagaimana cara menjadi hamba yang baik. Singkat cerita, jin ini pun berhasil belajar kepada malaikat. Bahkan ibadah yang ia lakukan lebih hebat dibandingkan dengan malaikat yang ada di sana. Sampai-sampai ia menjadi imamnya para malaikat, dan ia terkenal di sana dengan panggilan Azazil. Berjalannya waktu, karena di bumi para jin di sana tidak pernah berhenti berperang, Allah pun memerintahkan para malaikat, termasuk Azazil juga, untuk menyingkirkan atau memindahkan jin di sana ke daerah pinggiran bumi, seperti samudra, gunung-gunung, hutan, lembah-lembah, dan sebagainya. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala merasa jin di sana sudah tidak layak lagi untuk mengelola bumi. Yang uniknya, walaupun Azazil ini adalah dari bangsa jin, tapi karena ini adalah perintah dari Allah, maka ia pun tetap melaksanakannya. Bahkan ketika pengusiran itu terjadi, apabila Azazil melihat ada jin lain yang tengkar dan tidak mau nurut perintah, Azazil pun tak segan-segan untuk membunuhnya, agar para jin yang lain takut dan nurut dengan pengusiran itu. Singkat cerita, ketika peristiwa pengusiran itu telah selesai, para malaikat dan Azazil pun kembali lagi ke surga. Lalu Allah pun segera memperbaiki lagi keadaan bumi dengan menurunkan hujan beberapa hari, sehingga tanaman pun tumbuh dan kondisi bumi kembali pulih sedia kala. Setelah peristiwa tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memanggil para malaikat dan termasuk Azazil untuk membicarakan tentang keinginan Allah yang ingin menciptakan makhluk baru untuk mengganti tugas jin yang sebelumnya gagal dalam mengelola bumi. Kejadian ini tertulis di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat ke-30, yakni berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Sebagian mufassir dalam mengartikan makna khalifah adalah dalam pengertian pengganti, yakni bermakna Allah ingin menciptakan makhluk baru untuk mengganti tugas bangsa jin yang sudah tidak sesuai dengan misi yang Allah berikan. Kemudian pernyataan Allah ini dipertanyakan oleh para malaikat. Mereka berkata, Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, yang artinya, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana ya Allah, sedangkan kami bertasbih memujimu dan mensucikan namamu. Sebagian ulama ada yang menganggap ini adalah bagian protes dari malaikat. Namun sebagian ulama mengatakan ini bukanlah protes dari malaikat, melainkan hanya pertanyaan biasa, karena sifat malaikat itu tidak mungkin melanggar kehendak Allah.
Tetapi malaikat hanya khawatir terhadap perilaku bangsa jin yang sebelumnya merusak bumi. Namun di akhir ayat Allah menegaskan, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dari sini Allah mengisyaratkan kepada para malaikat bahwa penciptaan makhluk yang baru ini Allah yang lebih mengerti keadaannya dibandingkan dengan malaikat. Dan makhluk yang dimaksud Allah itu adalah kita ini, yakni bangsa manusia. Manusia pertama yang Allah ciptakan adalah Nabi Adam alaihissalam. Setelah Allah menciptakan Nabi Adam dari tanah yang ditiupkan ruh ke dalamnya, Allah kemudian memberikan bekal ilmu kepada Nabi Adam. Nabi Adam diberitahu beberapa nama-nama benda dan ilmu yang lainnya oleh Allah. Lalu pada saat Nabi Adam telah diajari dan mampu menguasai beberapa ilmu, Allah pun memanggil para malaikat untuk memberikan jawaban atas keraguan para malaikat terhadap kaum manusia. Pertama, Allah bertanya kepada para malaikat, apakah mereka tahu beberapa nama yang sudah ditunjuk oleh Allah? Namun karena malaikat tidak tahu dan tidak memiliki pengetahuan tersebut, mereka menjawab tidak tahu. Lalu mendengar jawaban itu, Allah pun memerintahkan Nabi Adam untuk menyebut nama benda-benda yang sudah ditanyakan kepada malaikat. Dan Nabi Adam pun dengan mudah bisa menjawabnya. Setelah Allah menampakkan kemuliaan dan kelebihan yang dimiliki manusia dibandingkan dengan mereka, Allah pun memerintahkan malaikat dan Azazil juga tentunya untuk sujud kepada Nabi Adam. Sujud ini bukanlah sujud penghambaan, tapi adalah sujud penghormatan kepada Nabi Adam atas perintah Allah. Semua malaikat pun bersujud kepada Nabi Adam kecuali Azazil, karena Azazil bukan golongan malaikat dan ia adalah golongan jin. Ia menyombongkan diri dan Azazil merasa tidak pantas untuk bersujud kepada makhluk yang baru diciptakan. Ketika Allah bertanya kepada Azazil, kenapa dia tidak mau sujud kepada Adam, Azazil pun menjawab bahwa ia lebih baik dari Nabi Adam. Ia tercipta dari api dan Nabi Adam tercipta dari tanah. Allah sebetulnya sudah tahu apa yang ada di dalam hati Azazil. Namun pertanyaan Allah adalah untuk memancing luapan kesombongan hati yang dimiliki oleh Azazil. Dan setelah kesombongan Azazil telah ditampakkan, pada saat itu juga namanya berubah dari yang tadinya bernama Azazil diganti oleh Allah menjadi Iblis. Dan inilah awal permusuhan yang terjadi antara bangsa jin dan bangsa manusia. Karena kesombongan yang dimiliki oleh Iblis, yang tadinya ia adalah hamba Allah yang dimuliakan, berubah seketika menjadi hamba yang terhinakan. Allah pun mengusir Iblis dari surga akibat kesombongannya itu. Tapi yang anehnya, bukannya menyesal karena perbuatan salah, Iblis malah berani menantang Allah. Iblis kemudian meminta sebuah permintaan kepada Allah. Ia mau diusir dari surga, asal ia diberi umur yang panjang sampai hari kiamat. Hal itu karena ia ingin menyesatkan Nabi Adam beserta dengan keturunannya untuk menjadi orang-orang yang tersesat. Iblis ingin membuktikan kepada Allah bahwa bangsa manusia adalah bangsa yang lemah dan rendah dan tidak pantas untuk menjadi khalifah di bumi. Iblis akan menyesatkan anak cucu Adam dari depan, belakang, kanan dan kiri, dan mengarahkan manusia ke dalam neraka untuk membuktikan bahwa bangsa manusia tidak lebih hebat dari bangsa jin. Tantangan itu pun diterima oleh Allah. Allah mempersilahkan Iblis untuk menggoda anak cucu Adam dan memberinya umur yang panjang sesuai permintaan Iblis. Setelah itu, Iblis pun keluar dari surga dan Nabi Adam tetap tinggal di surga dengan para malaikat. Perlu diketahui, surga yang ditempati Nabi Adam saat itu bukanlah surga yang akan kita tempati nanti. Surga yang ditinggali Nabi Adam adalah surga yang khusus yang diciptakan Allah untuk memberikan pelatihan kepada Nabi Adam sebelum ia diturunkan ke bumi untuk menjadi khalifah. Sebab surga yang nanti insya Allah akan kita tempati itu adalah surga yang di dalamnya tidak ada larangan. Semua isi dalam surga nanti adalah kenikmatan atas ibadah yang kita lakukan selama di dunia. Sedangkan surga yang ditempati Nabi Adam waktu itu memiliki beberapa larangan. Apa saja larangannya? Kita lanjutkan lagi. Singkat cerita, ketika Nabi Adam tinggal beberapa lama di surga, walaupun surga terasa nikmat, namun Nabi Adam merasa kesepian.
Allah tahu terhadap kesepian Nabi Adam. Lalu ketika Nabi Adam sedang tidur-tiduran di bawah pohon surga, Allah menciptakan manusia dari jenis perempuan, yakni bernama Hawa, yang diambil dari tulang rusuk sebelah kirinya Adam. Ketika Adam terbangun, alangkah terkejutnya ia melihat ada sosok makhluk yang baru yang sangat indah dan cantik sekali. Lalu ketika Nabi Adam ingin menyentuhnya, Allah lalu melarangnya sebelum Nabi Adam menikahinya. Dan kemudian Allah menikahkan Nabi Adam dan Hawa di surga. Setelah menikahkan Adam, Allah memberi peringatan kepada Adam dan Hawa bahwa iblis mulai saat itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Allah menasihati Adam untuk tidak tergoda oleh bujuk rayu iblis. Setelah itu, Allah memberikan fasilitas surga kepada Adam dan Hawa. Semua yang ada di surga boleh dinikmati, boleh dimakan, kecuali satu hal, yakni Allah melarang mereka untuk mendekati pohon khuldi, apalagi sampai memakan buahnya. Iblis yang terusir dari surga mulai menyusun rencana untuk menggoda Adam. Dengan izin Allah, iblis pun berhasil menyusup ke dalam surga untuk melancarkan rencana kejinya itu. Di dalam surga, iblis mengetahui informasi bahwa Nabi Adam dan Hawa dilarang untuk mendekati pohon khuldi itu. Informasi ini kemudian dimanfaatkan oleh iblis dengan sebaik-baiknya. Dengan santai, iblis mulai mendekati Adam dan membujuknya untuk memakan buah khuldi itu. Namun Nabi Adam dengan tegas menolak tawaran dari iblis. Berkali-kali iblis membujuk, tetap saja gagal. Suatu hari, iblis pun mulai menyusun rencana baru. Ia berakting menangis di depan Nabi Adam. Nabi Adam yang heran mulai bertanya, apa yang menyebabkan iblis ini menangis? Iblis pun menjawab, "Hai Adam, sesungguhnya aku menangis bukan karena menangisi diriku, tetapi aku kasihan terhadapmu. Surga yang begitu indah ini sebentar lagi tidak akan kau nikmati. Kau itu manusia Adam, dan kau pasti akan mati dan tak di sini lagi. Aku sudah berkali-kali menasihatimu untuk memakan buah khuldi itu, tapi kau tak mau. Padahal Allah melarang kalian memakan buah itu agar kalian tidak menjadi malaikat dan kalian tidak hidup kekal selamanya di sini. Hai Adam, percayalah kepadaku. Demi Allah, apa yang aku katakan ini untuk menyelamatkanmu, bukan membohongimu. Dan aku adalah sebaik-baiknya seorang penasehat." Karena bagusnya akting iblis, Adam pun mulai terbujuk rayuannya. Singkat cerita, Adam dan Hawa pun memakan buah khuldi itu. Dan ketika mereka mencicipi buah tersebut, seketika terlepaslah baju yang mereka pakai dan nampaklah auratnya. Nabi Adam dan Hawa yang malu saat itu ingin menutupi tubuhnya dengan daun-daun di pohon surga. Namun daun di pohon surga menjauhkan diri sehingga mereka tak dapat meraihnya. Allah kemudian muncul dan bertanya, "Hai Adam, bukankah aku telah melarang kamu dari pohon itu? Dan aku mengatakan bahwa sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua." Karena menyesal, Nabi Adam pun menjawab, dan ini adalah redaksi dari salah satu riwayat yang sebenarnya kita harus membela Nabi Adam. Nabi Adam menjawab seperti ini, "Ya Allah, demi keagunganmu, ketika engkau disebut oleh iblis, saya tidak pernah mengira ada orang yang berani mencantumkan atau menyebut nama engkau, kemudian ia berani berbohong." Setelah itu, Nabi Adam pun memohon ampun dan bertaubat kepada Allah. Mendengar jawaban yang polos dari Nabi Adam, Allah pun menjadi haru. Kemudian Allah berkata, "Wahai Adam, secara prosedur kamu tetap saya usir, karena kamu telah bersalah. Pergilah kamu berdua dari surga, dan kamu menjadi musuh bagi yang lain. Dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan. Akan tetapi saya beri kamu beberapa kalimat dan doa untukmu di bumi agar kamu bisa gunakan di sana." Dan inilah letak perbedaan antara iblis dan Adam. Ketika iblis bersalah, bukannya memohon ampun, tapi iblis malah semakin menjauhkan diri dari Allah. Sedangkan Nabi Adam ketika berbuat salah, ia langsung segera meminta ampun, dan tobatnya diterima karena memang Allah itu Al-Ghafur, Maha Pengampun bagi setiap makhluknya. Namun sayang, iblis tidak memanfaatkan sifat pengampunan Allah, dan justru malah terbawa emosi dan malah berniat membalaskan dendam kepada Adam. Dan itulah hari di mana Adam dan Hawa diturunkan ke muka bumi.
Nabi Adam diriwayatkan diturunkan di daerah India, sedangkan Siti Hawa di daerah Jeddah. Bagaimana kisah Nabi Adam selanjutnya dan apa yang akan terjadi setelahnya akan kami bahas pada video-video berikutnya. Mungkin hanya ini dulu yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan kata dan hal-hal yang tidak berkenaan, kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.